Saya Bagaskara Putra Perdana, NIM A1D017192. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peran dari Psychotolospora terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Dalam presentasi nanti saya akan menjabarkan tentang apa itu Psychotolospora, bagaimana metode isolasi dari Psychotolospora, bagaimana karakteristik dari Psychotolospora, bagaimana formulasi yang tepat dari Psychotolospora ini, dan teknik aplikasi dari Psychotolospora terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Untuk lebih lanjutnya, silahkan teman-teman bisa ikuti presentasi dari saya. Peran Psychotolospora spp terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman budidaya. Mycorrhiza vesicular arbuscular Psychotolospora merupakan salah satu jenis jamur MVA yang mempunyai persebaran yang sangat luas, yaitu hampir 90% tanaman yang bersimbiosis dengan jamur MVA. Menurut Brundage 1996, keberadaan jamur MVA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu tanaman inang, jamur MVA, dan jenis tanah. Perbedaan jenis tanah merupakan faktor yang dapat mempengaruhi secara langsung keberadaan jamur MVA. VMA yang menginfeksi sistem perakaran tanaman inang akan memproduksi hima secara intensif, sehingga tanaman bermycorrhiza akan mampu meningkatkan kapasitasnya dalam penyerapan unsur hara dan air, serta meningkatkan daya tahan tanaman terhadap patogen tanah. Itu merupakan gambar dari Psychotolospora secara mikroskopis. Kemudian kita masuk ke metode isolasi, di mana metode isolasi dari Psychotolospora ini dengan teknik penyaringan basah yang dilakukan isolasi spora mycorrhizae dari sampel tanah. Isolat-isolat mycorrhizae yang diperoleh kemudian diidentifikasi berdasarkan karakter morfologis dan dihitung pula kelimpahannya pada habitat alami. Isolasi spora mycorrhizae dilakukan dengan metode penyaringan basah dan metode sentrifugasi gradien sukrosa. Ini menurut Walker 82. Kemudian spora yang telah steril diletakkan pada air steril. Dalam setiap 100 ml air dimasukkan kurang lebih 20 spora. Tahapan reisolasi spora mycorrhizae yang diperoleh dalam cawan Petri dipisah-pisahkan berdasarkan jenisnya dan dipindahkan dalam cawan yang lebih kecil. Kultur trapping mycorrhizae ini dilakukan untuk memperbanyak populasi spora mycorrhizae yang terdapat di dalam sampel tanah dengan menggunakan inang tanaman jagung yang dipelihara selama 3 bulan. Nantinya spora yang telah berkembang dan diperbanyak dalam kultur trapping tersebut selanjutnya digunakan sebagai inokulan untuk membuat kultur spora tunggal. Untuk memperoleh spora mycorrhiza, masing-masing sampel tanah mycorrhiza dari kultur trapping diisolasi dengan metode wet siphon. Ini menurut Walker 82. Kemudian masuk ke karakteristik Psychotolospora spp, yaitu di mana spora berwarna kuning kecoklatan, bentuk agak membulat. Di belakang spora terdapat sel suspensor dengan diameter 5 mm. Morfologi mikroskopis dari Psychotolospora menurut Wardika adalah seperti pada gambar. Kemudian menurut Muhammad 2017, spora genus Psychotolospora memiliki warna bervariasi dari kuning hingga kecoklatan dan memiliki bentuk spora globus dan subglobus. Psychotolospora memiliki spora tunggal dan besar. Hasil eksplorasi spora Psychotolospora biasanya berwarna kuning kecoklatan. Itulah gambar menurut Muhammad 2017. Kemudian masuk ke pengujian dari Mycorrhiza Psychotolospora ini salah satunya dengan pengujian peningkatan serapan fosfor atau P pada tanah yang kahat akan unsur P. Dengan meningkatnya unsur hara P di dalam tanah diharapkan tanaman mampu menyerap lebih banyak sehingga keragaman tanaman menjadi lebih baik dan diharapkan tanaman menjadi lebih tahan terhadap serangan patogen tular tanah, yaitu patogen akar. Ini menurut Baun tahun 97.
Kemudian mikorizia ini juga dapat hidup baik pada pH tanah masam dan mampu menghasilkan asam organik yang membebaskan P terfiksasi menurut Prihastuti 2017. Itu adalah gambar proses dari serapan unsur P dalam tanah oleh mikorizia. Dapat dilihat zona perakaran sangat saling berpengaruh terhadap penyerapan P. Pengujian yang selanjutnya itu adalah pengujian ketersediaan N dari sumber organik bagi tanaman serta mensuplai tanaman inang dengan senyawa pendorong pertumbuhan seperti vitamin. Hifa dari jamur mikorizia ini memiliki akses yang lebih baik dengan meningkatnya volume tanah yang dapat dieksploitasi serta lebih tinggi kemampuannya hifa untuk memasuki pot yang lebih kecil. Dengan demikian, absorpsi air dapat terjadi di luar zona perakaran. Selain meningkatkan serapan, air HCM atau ektomikorizia ini juga memperkuat serapan unsur hara utama yang tidak mobil, sedangkan serapan logam beracun dikurangi, sehingga ini juga berfungsi untuk penambatan N nitrogen. Selain itu ada pengujian hormon IAA yang diproduksi oleh cendawan di Roswell yang dapat meningkatkan pertumbuhan tanaman dan sistem perakaran tanaman yang ditunjukkan dengan pertumbuhan akar lateral dan volume akar menurut Susanti 2015. Menurut Hessen mengatakan bahwa IAA juga berperan sebagai biokontrol cendawan patogen yang menunjukkan semakin tinggi kandungan IAA dalam tanah, maka akan semakin rendah tanaman terserang penyakit. Hormon tumbuhan atau fitohormon IAA termasuk dalam golongan auksin alami atau enzim yang diproduksi dari bagian dalam tanaman. Masuk ke formulasi dari suku Telospora secara umum ini merupakan inokulum FMA dengan vermicompost atau perpaduan FMA dengan vermicompost yang dimaksudkan selain untuk mendapatkan suatu inokulum yang tidak hanya menyediakan probagul, tapi juga untuk meningkatkan ketersediaan hara dalam tanah sebelum tanaman dapat memanfaatkan asosiasi dengan mikorizia. Diharapkan dengan penggunaan inokulasi FMA dan vermicompost sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan dan dapat meningkatkan mutu. Menurut penelitian Ramadhani, pemberian formulasi inokulum dengan vermicompost secara umum mampu meningkatkan produksi spora FMA. Penambahan jumlah spora akibat perlakuan dengan vermicompost adalah sebesar 60 buah. Sedangkan jumlah spora terendah terjadi pada perlakuan vermicompost 15 gram, ini 20 buah, atau rata kurang dari 0,06% dari kontrol. Hal ini membuktikan bahwasanya formulasi vermicompost, perpaduan vermicompost dengan inokulum FMA ini sangat baik untuk diterapkan terhadap pertanaman. Kemudian masuk ke teknik aplikasi. Teknik aplikasi dari cendawan suku Telospora dapat dilakukan dengan menerapkan metode inokulasi pada perakaran tanaman. Masing-masing isolat FMA diinokulasikan pada kecambah jagung berumur 3-4 hari dengan 10 spora setiap kecambah jagung menggunakan medium zeolit. Selama 12 minggu dilakukan penyiraman setiap 2 hari sesuai dengan kebutuhan. Pengecekan infeksi mikorizia pada akar dimulai setelah tanaman berumur 8 minggu menurut Hartini. Dan menurut Muhammad, infeksi mikorizia dimulai dengan terbentuknya asperoium pada permukaan akar. Selanjutnya menembus sel-sel epidermis akar tanaman. Setelah mempenetrasi akar, hifa tumbuh secara intra maupun ekstraseluler di dalam korteks. Dan pada inang tertentu, hifa membentuk koil hifa di luar korteks. Hifa yang berada di rizosfer mampu meningkatkan pengambilan fosfor dari tanah dengan cara memperluas permukaan yang bersinggungan dengan tanah. Ya, mungkin sekian presentasi terkait Psychotelospora terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Dapat disimpulkan bahwasanya Psychotelospora merupakan salah satu cendawan dari Mycorrhiza arbuscular, di mana Mycorrhiza arbuscular ini sangat
efektif dan mampu membantu untuk peningkatan perkembangan dan pertumbuhan tanaman melalui metabolisme dan peristiwa reaksi-reaksi yang terjadi di dalam tanaman. Pseudospora nantinya akan mendukung proses-proses tersebut untuk agar tanaman ini mampu tumbuh dan berkembang dengan baik. Sehingga penerapan Pseudospora ini sangat dianjurkan untuk bidang pertanian sebagai alternatif dari pengendalian dan perkembangan pertanian organik, khususnya agar pertanian dapat berjalan dengan baik dan tetap ramah lingkungan. Sehingga ini sangat sesuai dengan konsep-konsep dari agroekologi. Ya, mungkin terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Dari presentasi bisa ditarik kesimpulan bahwa Pseudospora merupakan jenis jamur mycorrhiza arbuscular, di mana jamur ini efektif dan dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan tanaman khususnya pada zona perakaran. Dan penerapan dari Pseudospora ini sangat baik dan sangat efektif untuk diterapkan pada lahan pertanaman budidaya sehingga akan menghasilkan produksi hasil yang baik. Dan penerapan dari Pseudospora ini sangat sesuai dengan konsep agroekologi sehingga bisa menjadi alternatif untuk diterapkan dalam sistem budidaya pertanian berkelanjutan yang berbasis organik. Mungkin sekian presentasi yang dapat saya lakukan dan sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.